Ukraina akan menerima 16 jet tempur JAS 39 Gripen C atau D hibah dari Swedia mulai awal tahun 2027. Selain itu, Kiev juga telah mencapai kesepakatan untuk membeli hingga 20 jet tempur Gripen E atau F generasi baru yang dijadwalkan mulai dikirim pada tahun 2030. Kesepakatan pertahanan bersejarah ini resmi disahkan pada 28 Mei 2026 dalam konferensi pers bersama di Pangkalan Udara Uppsala oleh Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Dalam kesepakatan ini, Swedia akan memberikan armada yang sudah ada dari persediaan angkatan udara mereka untuk mendongkrak pertahanan udara Ukraina dengan cepat. Selain menerima 16 unit Gripen C atau D sebagai hibah, Ukraina juga akan membeli varian terbaru yang jauh lebih canggih langsung dari produsen Saab. Akuisisi senilai 2,5 miliar euro ini didanai melalui pinjaman dukungan Ukraina dari Uni Eropa. Varian yang diakuisisi adalah JAS 39 Gripen E untuk konfigurasi kursi tunggal dan Gripen F untuk kursi ganda. Lebih jauh dari itu, kedua negara telah menandatangani surat pernyataan niat pada Oktober 2025 mengenai kemungkinan pembelian 100 hingga 150 pesawat Gripen E oleh Kiev. Zelensky menyatakan bahwa Ukraina berharap dapat membeli 150 pesawat tersebut. Target ekspansi ini mencerminkan komitmen Ukraina untuk membangun kekuatan udara masa depan yang tidak lagi bergantung pada donasi berkala, melainkan pada kemitraan industri pertahanan yang berkelanjutan dengan Swedia. JAS 39 Gripen E secara historis memang dirancang khusus untuk menghadapi ancaman udara dari Uni Soviet dan Rusia, menjadikannya pilihan yang relevan secara doktrin bagi Ukraina. Berbeda dengan banyak jet barat lainnya, Gripen dapat lepas landas dan mendarat di landasan pacu darurat yang pendek atau bahkan di jalan raya umum biasa. Jet ini membutuhkan infrastruktur darat yang sangat minimal dan dapat diisi bahan bakar serta dipersenjatai kembali oleh kru kecil hanya dalam waktu sekitar 10 menit. Kemampuan ini memungkinkan Angkatan Udara Ukraina untuk menyebarkan armadanya di lokasi-lokasi tersembunyi sehingga terlindungi dari serangan rudal dan drone Rusia yang sering menyasar pangkalan udara statis dan terkonsentrasi. Selain unit pesawat, Ukraina juga akan menerima rudal Meteor, AMRAAM, dan Iris-T. Kehadiran rudal Meteor di Ukraina akan memberikan negara tersebut kemampuan untuk menyerang pesawat Rusia dari jarak yang sangat jauh berkat kemampuan Meteor yang mampu menempuh jarak lebih dari 200 km. Kemampuan jangkauan ini secara khusus dapat mendorong jet tempur Rusia mundur menjauhi garis depan sehingga membatasi kemampuan mereka dalam menjatuhkan bom udara berpemandu atau yang dikenal sebagai KAB, jenis amunisi yang selama ini sangat merepotkan dan menimbulkan kerusakan besar bagi pasukan Ukraina. Komitmen Swedia terhadap pertahanan Ukraina sebenarnya sudah terbangun jauh sebelum kesepakatan Gripen ini disahkan. Swedia telah menyalurkan lebih dari 21 paket bantuan militer dengan nilai total mencapai sekitar 128 miliar krona Swedia. Sebelum menghibahkan Gripen, Swedia telah mendonasikan 2 unit pesawat ASC-890, yaitu pesawat pengawas dan kendali udara yang bertindak sebagai mata di langit. Pesawat radar terbang ini berperan krusial untuk mendeteksi rudal, drone, dan jet tempur Rusia dari jarak jauh. Swedia juga telah mendonasikan rudal AIM-120 AMRAAM dalam jumlah besar untuk memperkuat baterai pertahanan udara berbasis darat NASAMS milik Ukraina. Swedia juga telah menghibahkan sedikitnya 18 unit sistem artileri Archer yang dikenal sebagai salah satu artileri paling modern di dunia. Archer mampu menembak dan langsung berpindah tempat dalam hitungan detik untuk menghindari serangan balasan musuh, sebuah kemampuan yang sangat berharga di medan perang yang dinamis seperti di Ukraina. Selain itu, Ukraina juga telah menerima 10 unit tank tempur utama STRV-122 yang merupakan varian Swedia dari tank Leopard 2A5 Jerman yang dilengkapi dengan proteksi lapis baja yang jauh lebih tebal serta 50 unit kendaraan tempur CV-90. Ukraina selama ini sangat bergantung pada sekutu baratnya untuk menangkal serangan rudal Rusia. Meskipun Ukraina telah berhasil menjadi pelopor dalam mengembangkan sistem untuk mencegat drone jarak jauh, sebuah kemampuan yang bahkan menjadi idaman beberapa militer paling canggih di dunia, kemampuan tersebut tetap tidak cukup untuk menghadapi serangan besar-besaran Rusia secara penuh. Dengan kehadiran Gripen nantinya, militer Ukraina akan memiliki jauh lebih banyak pilihan baik untuk menyerang maupun bertahan. Ini adalah sebuah babak baru dalam perang udara di atas langit Ukraina yang tentu akan sangat dinantikan perkembangannya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, salam sehat selalu, dan sampai jumpa.